Oke sahabat, kita jumpa kembali. Ini adalah ikan nila saya yang saya budidayakan di kolam terpal. Nah ini nampak dia mendekati umur 2 bulan. Dari sebesar 2 jari saya beli bibitnya 2 jari. Dan video kali ini saya akan membahas tentang pembibitan ikan nila. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kita akan fokus di kolam ini. Kenapa? Karena di kolam ini saya menemukan larva ikan nila yang sudah menetas dan sudah dimuntahkan oleh indukannya. Kenapa saya lihat? Karena waktu pas saya memberikan makan di kolam ini, saya menemukan larva-larva ikan nila yang telah dimuntahkan. Nah ini akan saya tunjukkan bentar. Nah itu yang berenang ke sana sini, nampak ya teman. Nah ini itu adalah larva-larva ikan nila yang sudah dihasilkan oleh kolam ini. Di kolam ini mungkin tidak nampak ikannya, tapi dia sudah berusia 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Karena saya sebagai penghobi, saya hanya merawat ini sebagai sampingan saja. Jadi saya merawatnya sekedar hobi. Jadi kalau ada waktu saya rawat kolamnya, saya beri makan, tidak sesuai dengan FCR-nya, tidak sesuai dengan biomasanya. Jadi ketika ada waktu saya akan beri makan, udah saya tinggal. Berbeda dengan kalau yang mempunyai skala industri, dia akan fokus di FCR-nya atau biomasanya. Jadi berapa persen pakan harus mereka kasih di kolam ini, saya tidak berfokus seperti itu. Dan di kolam ini saya menghasilkan bibit ataupun calon baru untuk penghuni di kolam-kolam saya yang berikutnya. Ini nampaknya hasil yang saya kumpulkan. Mungkin tidak tampak, nanti akan saya jelaskan, saya tampakkan lebih jelas. Dan di kolam ini kenapa saya saya bahas tentang pembibitan ikan nila. Nah ikan nila itu gampang sekali untuk kita budidayakan. Kenapa bilang gampang? Karena ikan nila itu ketika berumur paling cepat tuh umur 3 bulan, dia sudah mulai berkembang biak, bertelur. Dan dia dierami di mulutnya hingga mungkin setahu saya itu 2 minggu, lalu dia akan dilepaskan oleh indukannya, sehingga larva itu akan bisa mencari hidupnya sendiri, mencari pakannya sendiri, dan mungkin bisa beradaptasi di lingkungannya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan, ini agak silau. Nah di tempat yang lebih adem bisa nampak ya teman, ini yang saya dapatkan di kolam terpal itu, bibit ikan nilanya. Dan yang di depannya ini hasil dari semua larva-larva yang saya kumpulkan, baik di kolam terpal itu, yang itu kolam terpal yang tadi kita lihat kan di video awal, maupun di kolam ini. Dan kolam ini sedang kosong, sedang saya isi airnya untuk saya isi dengan yang ikan yang sini. Nanti akan saya sortir size-nya, lalu saya simpan ke sini seperti itu. Dan di sini larva ikan nila ini akan saya besarkan di akuarium dulu. Kenapa? Karena untuk menghindarkan dia dimangsa oleh ikan yang lebih besar. Nampak tidak? Seperti ini ya penampakannya. Dengan hal ini saya bisa mengurangi kos dari pembelian bibit ikan nila, karena saya tidak mengejar dari segi keuntungan, karena saya sekedar hobi. Jadi saya terima apa adanya, apa yang dihasilkan di kolam ini, karena hobi seperti itu. Hobi mungkin hampir mirip dengan sampingan.
Berbeda dengan kalau industri, dia tidak akan fokus dalam pemijahan dari ikan nila tersebut. Jadi dia hanya menggunakan bibit-bibit unggul, bibit-bibit dari balai benih ataupun petani yang menjual benih. Bahkan dia akan mencari bibit ikan nila yang monosek. Kenapa dibilang monosek? Karena dia diberikan semacam obat ataupun semacam senyawa. Jadi selama dari larva hingga 5 bulan atau mungkin paling cepat 4 bulan, dia tidak akan memijah, tidak akan berkembang biak. Jadi dia akan fokus di pembesaran daging. Jadi seperti itulah namanya skala industri. Berbeda dengan saya cuma hobi sampingan. Jadi saya terima padanya. Jadi kalaupun dia memijah, memuntahkan larva, saya terima. Dan saya harus buru-buru mengambilnya. Saya harus buru serok. Kenapa? Karena mungkin yang larva ini akan menjadi incaran yang ikan yang lebih besar, karena dia akan menganggap seperti makanan. Jadi kalau tidak kita buru-buru amankan, tidak buru-buru kita serok, dia akan dimangsa oleh ikan yang lebih besar. Nah, ini kita akan coba satukan ke temannya yang lain. Nah, ini kita rendam dulu seperti ini. Seperti biasa kita rendam dulu, aklimatasi dulu. Jadi demikianlah pembahasan video kali ini tentang pembenihan ataupun pembibitan. Saya harap kalian suka dengan video ini, dan bila ada saran ataupun pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu. Saya undur diri dulu dan bye bye.